Oke, hello guys. Jadi kali ini aku bakal jelasin kalian tentang latihan soal ujian yang bakal aku kasih ke kalian dan akan kita bahas nanti gitu untuk ujian tata cara ini, ujian akhir semester. Jadi di sini tuh ada yang pertama tuh red battery, battery, graph, baru AVL sama terakhir itu ada HIP gitu ya. Ada lima bagian. Nah, kalau kalian kerjanya ini aku udah siapin untuk red battery sama baterainya untuk sedemikian rupa agar kalian tuh pas kerjaan ini tuh semua kasus itu, semua case yang ada di red battery maupun yang di battery itu kalian udah ada tercover lah di materi ini gitu. Jadinya kalau kalian kerjain ini, eee, ada kemungkinan kalau kalian emang udah bisa sampai akhir, emang udah bener, artinya kalian emang udah bisa untuk red battery-nya nanti ujian, untuk simulasinya ataupun baterainya. Karena semua case-nya udah tercover gitu ya, kecuali mungkin battery. Kalau battery ini kan di sini aku pakai, berapa ini ya, degree-nya itu 3 ya, max degree-nya 3 kayak gini. Berarti yang yang order-nya 4 gitu ya. Ada yang ada yang cuma 2 kan maksimalnya. Ini berapa maksimal? Oh ya, yang kayak gini sih, yang biasanya ada ujian itu ya. Kalau yang aku kasih contoh di simulasi kan yang max degree-nya itu 4 ya. Kalau ini 3 maksimal. Jadi kalau karena 3 ya berarti oke lah, gitu. Graf juga semuanya juga udah sih, gitu. Jadi kalian bisa coba kerjain ini gitu, nanti kita bakal bahas minggu depan atau enggak 2 minggu lagi sebelum kalian tepat 1 hari sebelum kalian ujian, antara 2 hari itu, gitu. Karena kan ujian kan mulainya hari Sabtu minggu depannya lagi, 2 minggu lagi hari Sabtu itu ujian mulai. Jadi kalian bisa coba kerjain ini, kalau kalian udah bisa kerjain ini dari 1 sampai 5, harusnya nanti pas ujian tuh itu bisalah, bisa tercover oleh kalian gitu. Ini untuk red black tree-nya kayak gini awalnya ya, awalnya kayak gini. Nah, kalian disuruh insert ini 542 secara berurutan ya, 542, 702, 1192, 74, 150. Kalau udah selesai, baru entar dilihat 903, 793, 36, 541, 192 dan seterusnya gitu. Nah, habis itu kalian kalian juga bisa latihan, nanti ada lagi case yang satu ini, yaitu kan dilihat 467 sama 282. Nah, kenapa aku pisah, karena case yang di sini, yang aku minta dilihat yang di sini, itu enggak tercover yang di sini. Jadi ada case yang di sini tuh yang case dilihat itu walaupun udah banyak tapi masih belum tercover semuanya. Jadi aku bikinin lagi yang case yang baru buat kalian latihan itu. Nah, itu untuk red Black, untuk battery cuma cuma segini gitu ya, karena cuma dikit juga case-nya, jadi cuma 10 doang udah bisa tercover semuanya gitu. Dan insert ini semua secara berurutan dari kiri ke kanan itu ya. Di baterainya kalau udah selesai baru entar kalian dilihat juga secara berurutan dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini the result of tree of number 4 by using predecessor. Jadinya kan kita dapat dari 4 ini, kita insert dulu nih. Udah kita insert baru entar kita dilihat. Nah, pas kita dilihat kalau kita butuh predecessor atau successor itu harus predecessor jadinya. Kalau misalkan yang di red back tree kita dilihat ya. Nah, ini juga nih. Kalau kita udah insert semuanya yang di nomor 1 baru entar kita dilihat. Jadi kita nggak boleh lompat langsung ke dilihat yang nomor 2 gitu. Jadi kita harus yang 1 dulu baru yang kedua gitu. Dan itu kalau kita harus predecessor atau successor harus milih, kita pilihnya predecessor. Gitu. Nah, baru graf itu ada kayak gini bentuknya. Nah, kasusnya kayak kayak gini, ada 10 rumah yang akan di-connect. 10 rumah ini bakal di-connect dengan communication cable. Jadi akan dikoneksi dengan kabel untuk komunikasi seperti yang digambarkan di gambar sini. Nah, ada angka di antara, garisnya yang menghubungkan 2 rumah gitu ya. Kayak ini ada angka 1-nya, ini ada angka 4, sama C ada angka 3 gitu, dan seterusnya gitu. Nah, itu apa? Itu adalah cost untuk membuat communication cables di situ. Jadi kalau kita mau bikin kabel antara E sampai H gitu ya, antara rumah E sama rumah H, kita mau bikin kabel. Nah, di antara itu ada makan cost sebanyak 5 gitu. Nah, ini tugas kita. Yang pertama, kita harus cari tahu nih, eee, kalau misalkan kabelnya kayak gini semua gitu ya, awal kan kayak 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 gini semua. Berapakah cost yang minimum gitu dari house A ke house J? Berarti dari rumah A ke rumah J, itu cost minimum berapa gitu. Kayak baru kalau udah dapat minimumnya berapa, lewat mana. Nah, itu kalian harus 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 kasih tahu dengan metode Dijkstra gitu ya, Dijkstra gitu. Jadi bukan greedy, bukan E-star juga gitu, masih terlalu advance, jadi kita pakainya yang Dijkstra gitu. Baru kalau udah selesai, kalau kalian mau nomor 7 dulu juga boleh, mau nomor 8 dulu boleh, ini boleh kebolak-balik gitu ya, nggak apa-apa. Bukan kayak battery sama red black tea gitu. Baru yang nomor 7 ini kalian cari, kalau misalkan aku pengen hubungin mereka semua,
tapi dengan minimum cost gitu ya. Jadi kabelnya seminimum mungkin, tapi mereka semua itu terhubung. Nah, coba kalian bikin, tapi dengan menggunakan Prim's algorithm. Baru yang ke-8 juga sama, tapi dengan Kruskal algorithm. Gitu. Jadi kalian bikin ini kan ada banyak kabel gitu ya. Padahal aku mau A ke E bisa lewat 3 jalur. Jangan kan 3 jalur bisa lewat banyak jalur gitu kan ya. Bisa lewat A langsung ke E, bisa lewat B dulu, bisa lewat C dulu, bisa lewat F dulu, baru ke E, bisa lewat H dulu, baru ke F. Baru ke E. Bisa aku lewat D dulu, baru ke G, baru ke F, baru ke E. Jika ada banyak jalur menuju E gitu ya. Nah, aku pengen bikin agar apapun yang terjadi gitu ya, dari A ke E itu ya cuma satu jalur, jadi cuma minimum gitu. Jadinya ini kan ada banyak kabel gitu ya, ada banyak kabel yang nggak perlu gitu sebenarnya. Nah itu ntar aku ingin kalian tuh bisa bikin dengan menggunakan Prim's algorithm atau Kruskal algorithm untuk bikin jadi seminimum mungkin jumlah kabelnya ini gitu. Nggak hanya jumlah kabelnya yang minimum, tapi cost-nya juga minimum, cost totalnya gitu. Mudahnya kan bikin minimum spanning tree. Nah, ada code AVL. Nah, ini kan disuruh bikin sistem penyimpanan data player dengan menggunakan teknik AVL tree dengan data yang disimpan adalah sebagai berikut. Username-nya ada 20 karakter maksimal, harus unik, dan case sensitif. Nah, untuk yang unik ini aku belum coba cek ya, apakah emang aku udah bikin di kodenya atau belum. Tapi entar kita bisa cek lah ya yang unik ini, atau kita cek sekarang aja. Untuk selengkapnya kalian bisa cek di sini gitu ya. Oh iya, jadi harus unik gitu ya. Nggak boleh ada sama gitu. Nah, cara tahunya gimana? Coba ya kalau misalkan beda level. Gitu. Jadi walaupun beda level, pokoknya di dalam satu database kita, pokoknya di dalam AVL tree kita itu nggak boleh ada nama yang sama, ada username yang sama itu nggak boleh. Nggak peduli walaupun levelnya beda gitu ya. Karena kita ada level juga ya di sini. Nah, jadi kalau walaupun levelnya beda, username-nya tetap pokoknya nggak boleh sama gitu. Jadi intinya dia itu unik untuk username-nya, maksimal 20 karakter dan dia itu case sensitif. Baru XP-nya ini kayak ada di game ya XP gitu. Kalau XP-nya udah maksimal naik level gitu. Itu bisa berkoma dan levelnya itu tidak berkoma gitu. Jadi level nggak berkoma, XP-nya bisa harus harus bisa berkoma. Ada keterangan tampilkan pesan error ketika ada kesalahan agar user tahu di mana kesalahannya. Nah, ini opsional gitu ya. Kamu bikin di akhir untuk tambah-tambah kemampuan kalian juga boleh gitu ya. Nah, jika membutuhkan predecessor atau suksesor bebas memakai mana. Ketika experience oleh player sudah mencapai 100, ini maksimal 100, maka upgrade atau tingkatkan level player dan kurangi XP player tersebut. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Level sekarang itu ada di level 3, ada XP-nya 75 sekarang. Tahu-tahu dapat XP 150 nih gitu. Nah, habis itu di 150 kan berarti naik ya dari 75 nambah 150 jadi 225. Nah, karena dia ini udah lebih dari 100, maka kita naik level ke level 5 dengan XP terakhir adalah 25. Kok bisa tiba-tiba langsung naik ke level 5 bukan ke level 4 dan XP terakhir kok tiba-tiba 25. Nah, prosesnya kayak kayak gini. Jadi pertama kan XP di level 3 ya, ada 225. Nah, baru abis itu kan dia naik level karena di atas 100. Berarti XP di level 4 XP di level 3 dikurang max XP-nya yaitu 100. Jadi 225 dikurang 100. Jadi XP di level 4 125. Karena masih di atas 100, berarti dia naik level lagi nih. Ke level 5, XP-nya di level 4 itu 125 dan max XP itu 100, berarti dikurangin lagi. Jadi di XP di level 5 itu 25 sekarang gitu XP-nya. Kayak gitu. Nah, kalian bisa naikin satu-satu per satu kayak gini atau enggak kalau kalian ada dapat rumus, kalian bisa naikin langsung dari level 3 langsung dapat ke level 5 tanpa perlu satu per satu kayak gini. Kan kalau misalkan naiknya ribuan level kan bakal ribet gitu kalau naik satu-satu bakal lama kan gitu. Nah, jadi ini tapi kalau kamu naik satu per satu kayak gini juga nggak apa-apa kok, bebas tuh. Yang penting naik level aja kalau misalkan di atas 100. Nah, menu utamanya ada 9 ya. 0 ini yang ke-9 sebenarnya cuma buat keluar doang sih. Di sini ada 8 gitu ya. Yang pertama tambah player, ya isi atributnya yang di sini informasinya, bebas mau mana duluan, terserah kalian. Dan pastikan username ini harus ini ya apa harus unik sama sama dia tuh maksimal 20 karakter. Kalau XP bebas, yang penting jangan minus aja sih gitu. Level juga jangan minus aja gitu. Tapi yang di aku tuh aku udah coba belum ya, bentar. Oh ya, aku bisa minus gitu ya. Aku belum set
dia belum aku validasi untuk kalian, untuk bisa dia tuh jangan minus gitu. Jadi kan XP sama levelnya bebas kalian mau bikin minus atau enggak gitu ya. Tapi lebih bagus kalau kalian bikinnya nggak minus sih gitu. Nah, ada lagi lihat semua data, ini artinya kalian tuh bikin semua datanya itu kalian 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 show gitu. Jadi di setiap level gitu ya, misalkan di level 1 ada data siapa aja, itu kalian show. Jadi misalkan kayak gini ya, aku show data semua, di level 2 ada siapa, di level -1 ada siapa aja gitu. Nah, ini aku bikinnya secara pre-order gitu. Nah, kalau kalian mau bikin secara in order show-nya atau secara post order itu bebas gitu. Aku secara pre-order agar nanti kalau mau debugging itu gampang gitu. Nah, jadi yang di-print itu kalau semua data itu levelnya di-print, mau player-nya juga di-print. Kayak aku di sini, misalkan aku insert lagi gitu ya. Satu lagi misalkan Steve, misalkan player SP-nya 20, dia ada di level 2. Show all data. Nah, di level 2 ada 2 nama kayak gitu. Jadi print kayak gini gitu. Nah, kalau kalian mau bentuknya kayak gini atau enggak, yang mau bentuk table kayak gini atau enggak, itu terserah kalian gitu. Yang penting, eee, sesuai aja untuk cara print-nya gitu ya. Yang penting udah sesuai dengan requirement di soal. Baru lihat data di level tertentu gitu. Jadi pertama print dulu semua level yang ada di pre-order ini bebas ya mau secara mana gitu, beserta jumlah player yang ada di level tersebut. Jadi pertama kali aku bakal print yang nomor 3 ya. Di level 2 ada 2 orang, ada 2 player, di level -1 ada 1 player. Nah, lu minta input user terhadap level yang mau ditampilkan, mau tampilin level yang mana nih? Misal aku mau tampilin level 2, ya udah entar tampilin level 2 isinya siapa aja. Jika nggak ada user berarti tampilkan data kosong, jika ada ya tampilkan seluruh datanya, bebas mau pre-order, in order, atau post order. Suka-suka kalian lah gitu. Baru hapus player. Nah, misalkan aku mau hapus player, berarti kita print dulu semuanya, semua player-nya juga sama gitu. Misal aku mau remove player, nah kayak gini, misalkan aku mau target level 2 gitu ya. Nah, kalau udah selesai, kan dia bakal munculin nih, level 2 gitu ya. Nah, kita input level player yang mau dihapus. Setelah kita input target level 2, tampilkan seluruh player yang ada di level tersebut. Aku tampilin semuanya. Baru input username dari player yang mau dihapus. Misalnya aku mau hapusnya Vincent gitu ya. Nah, kalau udah hapus, ya udah hapus player ya. Nanti pas kita cek di show all data, nanti udah nggak ada si Vincent. Gitu. Jika ada catatan gitu ya. Jika setelah dihapus tidak ada player lagi di level tersebut, maka hapus level dari nested tree. Maksudnya kayak gimana? Contohnya kayak gini ya. Aku mau hapus yang min 1, level min 1. Kan cuma ada Jonathan. Aku hapus Jonathan-nya. Kan min 1 udah habis dong, udah nggak ada data lagi, udah nggak ada player lagi. Kita pas aku show data, min 1 udah nggak ada, udah otomatis hilang level min 1-nya gitu. Ada lagi hapus level yang nomor 5 gitu ya. Ada pre-order, in order, post order, bebas mau yang mana. Beserta dengan jumlah player yang ada di level tersebut gitu. Nah, jadinya ini sama juga kayak yang sebelumnya gitu ya. Aku banyakin dulu untuk levelnya gitu ya. Nah, show all data, nah ada level 3, level 2, ada level 11 gitu. Nah, ini XP-XP-nya gitu ya. Nah, misalkan aku mau hapus data, aku mau hapus level. Ada 3, 2, 11, masing-masing ada 1 ya player-nya gitu di level 3, 2, sama 11. Nah, ini aku nggak berurutan, maklum karena aku pakai pre-order gitu ya. Banyak kalau mau berurutan pasti pakai in order gitu. Nah, input level yang mau dihapus gitu. Lalu hapus semua player di level tersebut. Jadi jangan langsung hapus, tapi hapus dulu semua player-nya gitu, biar nggak ada player yang istilahnya jadi sampah di memori kita gitu loh. Jadi player-nya hapus dulu semuanya gitu. Kalau udah selesai, ya udah hapus, kalau butuh predecessor atau successor bebas mau pakai mana. Misalkan aku mau hapus, jangan dulu deh, 4 gitu ya, nggak ada. Nah, aku mau insert dulu satu lagi gitu, misalkan in di level 2, sampai level 2 juga. Data, ini ada 2 ya, aku mau hapus level 2. Berarti 5, level 2, berarti entar dua-duanya dihapus dulu, udah kosong baru entar aku hapus level 2-nya. Show all data, udah nggak ada. Ada lagi tambah XP yang 6, print semua level yang ada secara sama juga, ini juga print semua gitu ya. Aku add XP, print ada 2 level, 3 sama 11, masing-masing ada 1 player, input level player yang mau ditambah XP-nya. Berarti aku mau tambah yang level 3 gitu ya. Nah, tampilkan seluruh player yang ada di level tersebut beserta XP-nya masing-masing. Nah, ada Jonathan XP-nya 23,10. Nah, aku mau baru input username dari player yang mau ditambah XP-nya. Aku mau update si Jonathan nih, aku mau tambahin XP. Misalkan jadi tambahin 33,10.
129 gitu ya. Nah, input jumlah penambahan XP-nya, baru tambah XP-nya. Gitu. Jangan lupa kalau XP-nya di atas 100 berarti naik level, gitu ya. Nah, ini dia belum naik level gitu ya, si Jonathan, karena masih segini XP-nya. Coba aku naikin si Jonathan. Nah, pas aku show all data, Jonathan udah naik ke level 103 gitu ya. Sekali lagi hapus semua data, tapi sebelum hapus semua data, aku tampilin dulu ya. Tampilin data summary. Summary ini apa? Mulainya ini kalian juga print semua datanya gitu ya, secara print pre-order, in-order, atau post-order bebas. Di nomor 8 ini, ada print ya, untuk level-levelnya sama jumlah playernya. Gitu. Dan habis itu, tampilkan rata-rata XP player, gabungan dari semua level. Jadi, rata-rata XP-nya berapa nih dari semua level gitu. Misalkan di level 11 itu ada XP-nya berapa, 103 XP-nya berapa, nah itu dirata-ratain semuanya. Gitu. Dapatnya gimana? Dari total XP di semua level, jadi kalian hitung dulu semua XP-nya di level 3 berapa total XP-nya, di level 11 total XP berapa, di level 103 XP-nya berapa totalnya. Baru kalian bagi dengan jumlah playernya. Jumlah playernya di game ini ada berapa banyak gitu. Di database ini ada berapa banyak jumlah playernya. Nah, itu kalian bagi gitu. Nah, dapatlah 28,11 gitu ya. Nah, coba ya kalau aku punya 2 gitu ya. Misalnya aku insert lagi namanya mungkin XP-nya mungkin dia ada 12 itu ya. Ada di level 103. Nah, aku show all data ada 2 ya, Jonathan sama Nat. Lalu kalau misalkan salah satunya naik, misalkan si Nat-nya naik nih, naik level. Dia 103, Nat-nya naik. Aku naikin misalkan, nah aku naikin berapa nih gitu ya. Nah, pas aku show all data, yang naik itu Nat-nya doang. Jadi Jonathan-nya nggak naik gitu ya. Dia tetap di stay di sini gitu. Karena yang aku update cuma Nat-nya doang. Jadi Nat doang yang pindah level. Gitu. Nah, kalau aku clear all data, ya hapus semua datanya gitu, level maupun playernya. Jadi jangan hanya level doang yang dihapus, playernya juga dihapus agar nggak makan memori. Gitu. Clear all data. Gitu. Udah clear all data, kita show, udah nggak ada, udah empty. Gitu. Show summary juga nggak bisa, dan sebagainya nggak bisa. Gitu. Exit. Gitu. Ya, kalau kalian mau cek lagi, ntar bisa lihat di program.exe-nya. Nah, kira-kira kalian bikin kayak gitu. Nah, habis itu, untuk code heap yang terakhir, kalian bikin program sorting secara descending. Dari atas ke bawah gitu ya, secara descending, menggunakan metode heap sort. Jadi nggak boleh pakai sort yang lain, pakai heap sort. Yang di sort itu berupa array of char atau string, jadi bukan integer gitu ya. Tapi bentuk kayak gini, bentuknya kayak huruf gitu ya. Tentunya ada test case, Raymond, dan Michael, Ella, Son, Ping, Itado, sama Itama. Nah, aku mau sort mereka semua, berarti Son duluan, karena dia S, kan dia S, berarti dia duluan, yang paling atas nih gitu kan, secara descending. Habis itu R, P, M, MO dulu, baru MI. Itama dulu, baru Itado, karena ini D, ini M. Baru habis itu Ella yang terakhir. Gitu. Dia kan bikin kayak gini. Itu aja sih untuk latihannya. Kalau udah bisa ini semua, harus ntar ujian udah aman gitu sih. Thank you semua. Kalau ada bingung, tanya-tanya aja ya ke aku lewat PC Line atau lewat grup juga boleh. Thank you.